Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast saya. Hari ini sangat spesial karena bergabung bersama saya 3 pejabat di kantor. Ini kita pengen ngomongin tentang satu hal yang saya kira ini jadi PR dan jadi satu tujuan dari banyak instansi. Karena saya kemarin baca-baca Wapres akhir tahun memberikan penghargaan sebanyak 205 bagian di 63 kementerian lembaga lah terkait hal ini gitu. Yaitu tentang zona integritas khususnya wilayah bebas korupsi. Oleh karena itu, siang ini sudah bergabung bersama saya ada Pak Habib, ada Bu Retno, dan ada Mbak Muni. Selamat datang. Selamat siang. Selamat siang. Ini Pak Habib ini sudah pakai peci, kayaknya udah memang pejabat banget lah kayaknya ini. Habis sholat duhur ya. Oh, habis sholat duhur. Oke. Ini pada sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Saya perkenalkan dulu, Pak Habib ini adalah inspektur di Badan Informasi Geospasial. Bu Retno itu bagian pelayanan ya Bu ya? Ya. Kalau Mbak Muni di pelayanan. Kalau Mbak Muni promosi dan kerjasama. Promosi dan kerjasama. Jadi ketiga bagian ini di kantor tentu terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang tadi mendukung ke zona integritas dan WBK lah sebenarnya. Sebelum jauh melangkah ke sana, saya ingin mungkin pendahuluan ya. Intinya kan sebenarnya setiap instansi itu sekarang ada RB ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya, reformasi birokrasi. Ya. Reformasi birokrasi ini kemudian direalisasikan dalam banyak hal, termasuk salah satunya adalah ada zona integritas yang parameternya ada banyak termasuk BPK itu gitu kan. Nah, BIG juga saya kira kita sudah berjuang untuk melaksanakan reformasi birokrasi sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, khususnya tentang BPK ini saya juga sebenarnya masih agak awam, mungkin Pak Inspektur bisa menjelaskan sebenarnya WBK itu apa, Pak Habib? Ya, Pak Habib. Jadi kalau kita bicara WBK itu tidak bisa lepas juga dengan zona integrasi dan juga BBBM lah gitu ya. Bahwa sebetulnya zona integritas itu merupakan upaya percepatan reformasi birokrasi. Ini sebagian aja Pak Habib sebetulnya dia. Nah, WBK dan BBBM ataupun WBK itu wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih birokrasi itu merupakan prosesnya sebetulnya. Jadi dua hal ini ketika nanti kita misalnya BIG sudah ditetapkan ada zona integritas menuju WBK dan WBBM, makanya judulnya itu menuju WBK dan menuju WBBM. Jadi ini prosesnya sebetulnya. Tetapi memang WBK itu adalah predikat. Kalau dalam sistem manajemen pemerintahan yang baru itu memang ketika reformasi birokrasi itu dicanangkan, maka WBK dan WBBM itu adalah suatu predikat. Ada KL ataupun unit kerja yang disebutkan predikat WBBK, ada yang diberikan predikat WBBM. Makanya kalau tadi Mas menyampaikan bahwa akhir tahun kemarin Wapres menyampaikan ada sekitar 200 lebih gitu ya. Yeah. Itu memang ada dua sebetulnya, ada yang mendapatkan kategori WBK, ada yang mendapatkan kategori WBBM. Nah, sebagian besar adalah WBK duluan, baru nanti mendapatkan WBBM-nya. Jadi kalau WBK itu adalah unit pelayanan di mana dia ada nilai integritasnya, mencapai integritas tertentu. Sementara WBBM itu unit pelayanan yang mencapai integritas tertentu dan memberikan pelayanan yang sangat maksimal ataupun sangat baik. Kalau dulu kita sebut pelayanan prima lah gitulah. Jadi ini kalau sedang ongoing ini bisa jadi nanti kita diterima WBK duluan atau bisa langsung dua-duanya. Tetapi kalau kita lihat yang Mas Pak juga sudah membaca tadi gitu ya, bahwa dari 200 sekian pengusulan ZI itu kemudian yang diterima WBK mungkin hanya berapa? Yang diterima WBK mungkin sekian ratus ya. Yang diterima WBBM yang mungkin berapa? Termasuk yang tahun sebelumnya sebetulnya 2018 juga begitu, tapi trennya menaik terus. Artinya WBK baru nanti WBBM. Kalau bisa dua-duanya ya tergantung nanti pada saat evaluasi Menpan dengan tim panel mereka. Gitu, Pak. Jadi pada faktanya memang setiap instansi kemudian
berlomba-lomba gitu ya untuk mengajukan dua hal tersebut gitu ya Pak ya. Nah sebenarnya Iya. seperti apa sih syarat-syarat WBK ini, terutama unit kerjanya harus seperti apa mungkin, dan bagaimana BIG selama ini melaksanakan atau mengusulkan untuk WBK sama WBPM tersebut? Ya, kalau syaratnya sebetulnya syaratnya cuma ada dua sebetulnya, gitu ya. Pada level lembaganya, dalam ini BIG, dia harus mendapatkan predikat WTP. Oh, harus WTP ya? WTP, itu kan opini dari BPK gitu ya, itu udah opini tertinggi lah terkait dengan pengelolaan keuangan kita. Nah, BIG itu baru WTP 2018 dan 2017 dan 2018. 2019 sedang ongoing nih, yang notabene belum lupa nih opininya Pak Farid itu ya. Yeah. Nah, artinya memang ketika kita ditetapkan WTP pada tahun 2017 untuk LK 2017, 2019 kemarin kita baru submit. Kalau KL yang lain yang sudah WTP-nya dari tahun 2012, 2015 ya sudah banyak. Nah, sebenarnya ini kita menjadi apa ya, refleksi untuk kita lah, bahwa opini itu menjadi sesuatu yang penting. Ternyata ini opini mengungkit lembaga mengusulkan adanya unit layanan yang akan menuju zona integritas, menuju WBK dan menuju WBPM. Nah, tanpa ini nggak bisa. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua adalah nilai akhirnya lembaga harusnya CC. CC itu sebetulnya ya sudah cukup lah gitu ya. Tetapi alhamdulillah nih BIG juga sudah B sekarang kan ya. Meskipun B-nya B tipis Farid. Belum B penuh gitu. Nah, sudah A segala macam lah gitu. Ini cuma dua hal. Kemudian dari sisi unit yang akan disampaikan, akan yang diusulkan sebagai zona integritas untuk usulan WBK dan WBPM ini ada 3 syaratnya, ada 4. Pertama adalah tingkat eselon 1 sampai dengan eselon 3. Nah, ini kebetulan di tempatnya meskipun balai, tapi masuk syarat karena eselon 1 sampai eselon 3. Makanya kita usulkan lah bareng-bareng balai layanan. Yuk, Brutno, Bu Wiwin saat itu gitu ya, kita usulkan bareng-bareng. Yang kedua terkait dengan unit kerjanya adalah memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis. Kita tahu sendiri ini BIG sebetulnya ada beberapa banyak pelayanan ya, PBBW, PPRT, JKGG. Nah, tapi adanya perka dari kepala yang mengatakan satu pintu di balai layanan keluar informasi, keluar data ketika publik meminta itu, maka kita pandang nih bahwa balai layanan adalah melaksanakan fungsi pelayanan strategis karena juga melakukan fungsi pelayanan lanjutannya kepada PPRT, PTRA, JKGG dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ketiga di level unit kerja itu juga dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik. Ya, saya tidak menjelaskan, nanti mungkin Brutno bisa menjelaskan, tapi bahwa nilai-nilai reformasi birokrasi, 8 area perubahan baik di unit pelayanan sudah jalan semuanya gitu ya. Tinggal capaian berapa. Yang terakhir adalah pada level unit ini mengelola sumber daya yang cukup besar. Saya pikir tidak soal masalah jumlah SDM-nya gitu ya, tetapi sebetulnya tusinya juga cukup banyak di tempat balai layanan. Ya, kita sepakati balai layanan ini diusulkan sebagai zona integritas untuk menuju BPK maupun BPM. Itu Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Habib. Jadi memang jadi sebenarnya ada syarat-syarat tertentu di mana sebuah unit teknis kemudian diusulkan untuk jadi WBK itu ya. Minggu kemarin saya tuh rapat monitoring RB 1 Deputi GD. Itu Pak Deputi itu menyampaikan memang salah satunya adalah pengusulan bagian pelayanan untuk masuk WBK ini. Maksudnya hal tersebut juga disampaikan juga pada rapat-rapat monitoring RB di 1 BIG saya kira lah. Jadi memang walaupun yang diajukan hanya pelayanan misalnya ini adalah berarti tetap saja gawenya 1 BIG lah seperti itu. Iya. Berarti saya melanjutkan ke Brutno ini Brutno. Kalau secara khusus mungkin ada pertimbangan atau hal-hal yang terkait tadi yang disampaikan Pak Habib pada 4 syarat itu, mengapa sih bagian pelayanan yang kemudian ditunjuk untuk jadi WBK di BIG saat ini? Ya, makasih Mas Farid. Kalau melihat namanya saja sudah Balai Layanan Jasa dan Produk. Jadi saya pikir memang sesuai dengan tugas dan fungsinya
balai ini merupakan unit penyelenggara pelayanan publik. Dan kalau sebenarnya bukan hanya di balai saja yang ada layanannya, seperti tadi Pak Habib sampaikan. Tapi saya pikir balai layanan ini sudah merupakan representasi dari layanan BIG secara keseluruhan. Karena tadi memang kebijakan Pak Kepala kan kita sudah menuju layanan satu pintu. Banyak kementerian lembaga juga sudah menggaungkan tentang layanan satu pintu. Dan kita sendiri sudah punya yang namanya pelayanan terpadu informasi geospasial. Udah ada gedungnya sendiri juga yang begitu gedungnya megah. baru lagi. Terus, baru lagi. Terus tadi Pak Habib juga sampaikan di surat keputusan Kepala BIG yang nomor 9 tahun 2016, memang di situ sudah disebutkan bahwa tiap unit itu boleh mengusulkan untuk menjadi unit yang BBK asal memenuhi kriteria tertentu. Saya pikir balai sudah memenuhi kriteria bahwa Balai Layanan Jasa dan Produk ini merupakan eselon 3. Terus mempunyai peran sebagai penyelenggara pelayanan publik. Dan tadi Pak Habib juga sudah sampaikan menjalankan RB-nya, sudah dianggap menjalankan RB-nya dengan baik, dan juga ada mengelola SDM juga dengan baik. SDM ini bisa dalam pengertian sumber daya manusianya, infrastrukturnya, standar operasionalnya, sasaran mutunya. Nah, kami pikir dengan kondisi-kondisi yang demikian tidak ada salahnya kemudian dari Pusat Penelitian Promosi Kerjasama mengajukan usulan, karena memang ini harus usulan ya Pak Habib ya. Jadi usulan kalau dari tingkat eselon 2 diusulkan ke tingkat eselon 1, kemudian dari tingkat eselon 2 atau tingkat eselon 1-nya itu kemudian mengusulkan kepada inspektorat. Karena kalau tidak salah fungsi inspektorat ini sebagai tim penilai dan tim pembangun mandirinya untuk pengajuan BBK, baru dari BIG mengajukan itu kepada Kementerian PAN dan RB. Saya pikir itu beberapa hal yang menyebabkan kemudian kenapa istilahnya kami di Balai Layanan Jasa dan Produk memberanikan diri untuk bisa diajukan ke Kemenpan RB sebagai perwakilan dari BIG untuk menjadi unit yang menuju wilayah bebas korupsi. Itu kali ya Mas Farid ya. Ya, baik Bu. Kalau kayak gitu kan tadi kita bicara syarat ya Bu ya. Jadi syaratnya 4 itu terpenuhi semua. Nah sekarang begitu diajukan, balai itu ngapain aja Bu untuk bisa mencapai predikat BBK itu gitu? Apakah harus, ya mungkin Bu Retno punya ininya tersendiri, silakan Bu. Boleh panjang atau? Ya kira-kira satu paragraf kali 20. Silakan Bu. sampai beduk maghrib nggak selesai. Sampai menjelang buka Mbak, menjelang buka. Ya, Mungkin gini Bu, Ngabuburit kita. apakah bisa dibagi dalam 2 hal, misalnya ada teknis non teknis atau seperti apa biar Oke, boleh sih. Jadi kalau tadi kita sudah bicara bahwa program WBK ini merupakan salah satu bagian dari programnya RB. Nah, kalau kita melihat program RB, Pak Habib sampaikan bahwa program FB itu sebenarnya goals-nya atau tujuan utamanya itu adalah penyelenggaraan pemerintah yang, saya nyontek dulu ini, penyelenggaraan pemerintah yang cepat, tepat, dan profesional. Nah, supaya singkat, saya ngambil dari kata-kata itu aja deh, cepat, tepat, dan profesional. Kalau cepat dan tepat, gimana nih? Cepat dan tepat tentunya untuk menuju itu kita harus punya standar di pelayanan, jadi harus ada standar pelayanannya. Nah, terus standar pelayanan itu bisa dituangkan dalam bentuk apa secara formalnya? Bisa dalam bentuk standar operasional prosedur yang sudah disahkan oleh sekretaris utama misalnya. Lalu kalau secara nasional kita ada yang namanya sertifikasi untuk kualitas manajemen, jadi kayak kualitas mutu. Nah itu sudah didapatkan oleh Balai Layanan pada tahun 2017. Kita mengajukan diri untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015. Nah itu sudah kita dapatkan sejak tahun 2017. Nah, untuk memenuhi ISO itu memang kita harus punya SOP-SOP. Nah, di Balai Layanan sendiri ada sekitar 12 SOP yang terkait dengan kegiatan di dalam Balai Layanan.
Jadi setiap langkah, setiap step itu harus dituangkan ke dalam SOP. Misalnya ada orang minta data. Nah, itu stepnya apa aja nih? Kita nerima surat, kita nerima email, kemudian kita balas. Nah, itu harus dituangkan ke dalam satu SOP. Di dalam SOP-nya itu harus ada sasaran mutunya. Sasaran mutu itu adalah target waktu yang dapat kita penuhi. Jadi harus ada minimal nih. Misalnya ada orang minta data ke BIG. Nah, di dalam SOP itu kita harus punya standar waktunya, harus kita penuhi dalam waktu 10 hari. Jadi mau tidak mau, maksimal ya harus 10 hari kita penuhi. Gimana kalau tidak kita penuhi? Nah, kita setiap bulan harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan sasaran mutu itu dan juga terselenggaranya SOP. Ketika tidak terpenuhi harus kita evaluasi kenapa bisa tidak terpenuhi dan harus dibuat juga semacam catatan atau laporan tindak perbaikannya terhadap itu. Kemudian kalau ada orang beli peta, zaman dulu katanya kalau ke BIG mau beli peta bisa jalan belakang. Nah, bahkan zaman dulu ya ada satu staf BIG itu yang lebih terkenal daripada kepala BIG-nya karena banyak orang beli peta lewat mereka. Yang namanya peta keluar dari gudang itu sudah tidak terkontrol. Sekarang sudah tidak bisa begitu lagi karena sudah ada SOP-nya dan juga sudah tercatat dengan baik. Dan ketika orang beli peta, kita harus bisa menjamin dia bisa menunggu berapa lama. Nah, di dalam sasaran mutu itu harus kita sebutkan. Misalnya kalau orang beli peta 1 lembar sampai 5 lembar, itu kita layani dalam waktu 30 menit. Nah, itu harus tepat 30 menit. Kenapa harus ada sasaran mutu? Kadang-kadang kita kan suka bete ya. Kalau kemudian kita punya permintaan atau apa, dijawab, oh ini nanti kita proses dulu berapa lama? Ya kira-kira, nah itu kan kadang-kadang suka ini. Dan apalagi user BIG itu tidak hanya dari Cibinong, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari luar Jawa banyak nih. Mungkin ketika dia beli peta dalam jangka waktu 30 menit, dia bisa datang ke Mas Farid, ngobrol, nanti 30 menit kemudian dia datang. Jadi kita memastikan waktu pelayanan kita supaya memberikan kenyamanan juga kepada user. Nah, tadi monefnya udah, kemudian, nah arsipnya tuh juga harus bagus nih. Jangan sampai ketika misalnya Pak Inspektur butuh data, siapa saja sih yang dilayani oleh BIG, kita gelagapan, siapa ya? Nah itu semua arsipnya harus bagus, jadi kita harus tahu hari ini siapa yang kita layani, mereka keperluannya apa, terus mereka mau datang kemana, sudah kita layani prosesnya sampai berapa lama, itu juga harus terarsip dengan baik. Nah mungkin beberapa hal tadi, sehingga tahun lalu kan kita sudah 2 tahun ini kita ikut kontestasi dalam penilaian pelayanan publik. Tahun 2018 nilai kita masih B-. Nah, tahun 2019 ini, 2019 lalu, alhamdulillah kita naik 2 grade nih. Dari B-, 2019 kita mendapatkan predikat yang A- atau sangat baik, sehingga bisa menjadi role model dalam pelayanan publik di tingkat kementerian atau lembaga. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini mau di-skip dulu dengan pertanyaan lain atau diteruskan ini ceritanya Mas Farid? Diteruskan nggak apa-apa, Bu. Teruskan. Kemudian tadi sudah cepat, tepat, kemudian profesional. Ini yang paling utama. Tentunya kalau kita bicara profesionalisme, kita bicara budaya kerja. Kita tidak ingin sekarang ini stigma PNS yang kalau datang cuman main Zuma, main soliter, buka YouTube. Zaman dulu banget itu, Mbak. Ya, zaman dulu banget, udah old school banget itu. Terus terima gaji bulanan, baca koran, terus habis itu pulang, ngobyek, balik lagi ke kantor sore dan sebagainya, udah enggak. Sekarang di BIG kan sudah diperbaiki, walaupun mungkin masih ada bolong-bolongnya, tapi saya pikir kita sudah menuju yang lebih baik ya Pak Habib ya.
Misalnya kita sudah punya fingerprint, terus kita sudah punya logbook yang semuanya sudah dalam sistem yang aplikasi yang mungkin kalau kita nggak jago-jago banget IT nggak bisa kita bohongin lah. Jadi yang namanya fingerprint tetap harus jari kita, kecuali kita pinjam jari orang lain waktu kita ini udah nggak bisa lagi. Nah, sebenarnya juga yang utama itu adalah pimpinan harus menjadi role model buat staf-staf di bawahnya. Jadi saya mudah-mudahan amanah bisa menjadi contoh buat yang lain. Gak usah hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil lah. Misalnya kita datang tepat waktu. Kalau misalnya harus fingerprint antara jam 7.30 sampai jam 8, ya kita usahakan kita jam segitu. Kemudian kalau pulang jam di tengah-tengah, jangan bolong nih, datang absen, pulang, terus balik lagi. Enggak ada kerjaan, nggak apa-apa, tapi tetap di kantor. Paling tidak ketika di kantor kita merasa kantor itu juga sebagai bagian dari rumah kita. Nah, saya mencontohkannya, saya biasanya lebih duluan datang daripada teman-teman, dan kemudian saya juga mengusahakan pulang kalau tidak ada rapat atau di Jakarta atau di Bogor, saya pulang belakangan daripada teman-teman. Jadi mungkin dari hal-hal kecil seperti itu bisa membuat teman-teman juga mengikuti apa yang kita contohkan. Nah, terus untuk masalah kedatangan juga, aku ini orang yang senengnya nggak bisa diem. Jadi pengen ada apa aja gitu. Jadi ketika ada teman-teman, ketika saya punya pemikiran, kenapa sih pelayanan kita di BIG yang notabene pelayanan kementerian lembaga tidak seperti pelayanan di swasta. Nah, itu ternyata disupport oleh teman-teman di Balai Layanan untuk mengadakan morning briefing. Jadi kita tiap pagi ada morning briefing jam 7.45, karena kan absensi 7.30, kemudian kita masih punya toleransi 30 menit sampai jam 8. Nah, itu 7.45 kita sudah mulai morning briefing, karena biasanya di bank, di kantor-kantor yang ada pelayanannya biasanya ada morning briefing. Nah, di morning briefing itu apa sih yang kita omongkan? Ya, yang diomongkan macam-macam lah ketika morning briefing. Misalnya kita ngomongin tentang apa sih kemarin tuh ada user yang gimana kita cara ngadepinnya. Terus hari ini kita mau ngapain aja sih? Terus ada persoalan nggak terhadap kegiatan-kegiatan kita. Nah, di morning briefing itu biasanya saya dipimpin oleh saya, kalau pas kebetulan saya DL, dipimpin oleh kepala seksinya, ada Pak Agung, juga sama Pak Dian, selaku kepala seksi layanan jasa dan juga layanan produk. Nah, terus nanti di morning briefing itu biasanya kita catat nih, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang telat, itu kita catat. Nah, kemudian kita juga ada kecil-kecilan lah, pemilihan employee of the month. Jadi yang mereka yang milih sendiri nih, bukan saya yang menunjuk, bukan struktural lain yang menunjuk, tapi antar mereka sendiri yang mereka anggap misalnya dalam bulan itu orang itu bagus nih ngadepin kliennya, atau selama sebulan morning briefing mereka tidak pernah, anak itu tidak pernah telat. Nah, itu mereka pilih, kemudian kita jadikan employee of the month dan fotonya kita pajang di ruang pelayanan sebagai employee of the month. Nah, supaya fotonya tidak pajang begitu saja, biasanya saya ekstra nih ngeluarin dari tunkin saya lah 100.000 buat pulsa buat mereka. Jadi paling enggak ya ada rasa untuk berkompetisi antar mereka bahwa kalau mau dapat pulsa 100.000 harus menjadi employee of the month. Pada saat morning briefing tersebut kita juga membacakan maklumat pelayanan setiap hari Senin. Jadi kan kalau saya ingat Pak Kepala ketika melakukan pelantikan pejabat struktural selalu menyampaikan jangan lupa janji kalian terhadap negara dan sebagainya. Nah, itu setiap hari Senin kita bacakan maklumat pelayanan dan juga tentunya doa lah, itu juga nggak akan kita itu juga kita lakukan setiap hari pada saat morning briefing kita melakukan doa. Apalagi ya, terus kita juga karena kita di depan nih
Setiap orang yang datang kan harus ke depan dulu, ke PTIG dulu, ke pelayanan terpadu itu, ke gedung itu. Kita kadang-kadang suka iseng mengadakan tematik event lah. Maksudnya gini, misalnya kalau 17-an, semua kita kasih nuansa merah putih, dan kita juga pakai seragam merah putih, supaya paling tidak kalau orang datang segerlah ngelihat yang biasanya. Jadi kita ciptakan supaya memang pelayanan itu semaksimal mungkin menyerupai kantor-kantor swasta, sehingga orang yang datang juga merasa feel home di sana. Kalau Mas Farid lihat, Pak Inspektur udah pernah belum ya ke gedung I? Kalau datang ada TV besar, udah ya. Ketika nunggu, nah ini Kopi. ada minuman Milo yang biasa diminum Mas Farid. Nah itu jadi kita coba hal-hal seperti itu. Terus yang nerima orang-orangnya juga nggak kumuh-kumuh lah, jadi seneng kan orang kalau kita datang ke bank kan seneng, ada yang nyapa cantik-cantik, bersih-bersih. Jadi di depan itu resepsionis kita juga ada 2 satpam, tapi bukan satpam yang menyeramkan, satpamnya cewek dan cantik-cantik. Mereka berdandan, pakai lipstik, pakai ini, terus menerima dengan ramah, dan juga tentunya mereka diberi pelatihan-pelatihan ya, gimana cara dandan yang baik, terus gimana menyapa orang dan sebagainya. Itu saya pikir beberapa hal yang secara kasat mata kelihatan lah ketika pengunjung datang ke BIG merasa feel home. Mungkin yang lain nanti kita teruskan yang lain. Baik Bu Retno. Jadi kan berarti tadi secara umum berarti ada hal-hal terkait teknis, misalnya ada pendokumentasian dokumen yang datang siapa segala macam, dan ada non teknis yaitu tentang budaya kerja dan sistem kerja sendiri yang diciptakan harian yang lebih bisa mungkin staf-staf akhirnya dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi. Bu Retno sampaikan tadi bahwa ingin mencontoh yang di swasta-swasta lah, misalnya bank gitu ya, yang mengadakan layanan tiap hari, yang bertemu ratusan orang tiap hari, tapi tetap nyaman setiap orang itu walaupun masalahnya mungkin beda-beda gitu yang dihadapi. Dan mungkin kalau di BIG berarti kepentingannya beda-beda lah ke pelayanan, mau beli peta, entah mau lihat course atau mau ketemu pejabat atau mau kerjasama segala macamnya. Sebenarnya kalau saya bertanya ke Pak Habib sekarang, ada nggak Pak satu instansi yang sudah dalam WBK yang baik yang mungkin bisa jadi benchmark lah, BIG akan seperti itu gitu. Mungkin Pak Habib ada referensi. Ya kalau saya baca ya Pak Fatia beberapa itu ya dari Kemenpan diskusi, kemudian itu ya memang sekarang itu memang nggak pertama kali reformasi birokrasi itu adalah penegakan hukum. Artinya memang ini tuh yang digenjot pertama itu bagaimana lembaga-lembaga sebagai penanganan hukum itu ya, ada kejaksaan, ada MA, ada MK, juga BPK, BPM. Jadi itu memang kalau kita lihat juga mungkin beberapa tahun terakhir memang cukup berubah total ya, itu ya. Ya itu memang tonggak pertama itu dari sisi penguatan hukum itu memang diperjuangkan duluan. Baru nanti hilirnya itu ketika nanti ke pelayanan publik Pak Farid dulu. Nah BIG itu kan tidak masuk ke meskipun adalah singgungan terkait dengan penegakan hukum lah bagaimanapun ya, apalagi Pak Farid pernah dibatasi wilayah, pastinya banyak gitu loh. Nah artinya sebetulnya di institusi pemerintah termasuk BIG sendiri itu juga sebetulnya di semua lini ada Pak Farid. Bagaimana kita konteks di support terkait ekonomi masyarakatnya, konteks dengan penegakan hukumnya, konteks dengan pelayanan publiknya itu ada semuanya. Nah ini kalau di beberapa unit di kejaksaan di itu sudah hampir semuanya. Kalau kita lihat saya catat kemarin itu ada apa ya, saya sedikit sampaikan ya. Kalau 2018 itu ada 902 pengajuan itu ya, yang untuk WBK BPPM itu ya. Kemudian yang disahkan oleh Menpan itu 6 mendapatkan BPPM ya, 200-nya mendapat BPK. Artinya kalau dari 900 ke 200 ya hampir 1/5 gitu ya. Ternyata itu menjadi stimulasi ya, stimulasi di 2019 ternyata bukan hanya 900 tapi yang itu pengajuannya itu naik sekitar 250% menjadi 2.200 sekian lah pengajuan unit itu ya. Nah BIG itu kan memang tidak banyak sebetulnya. BIG itu kalau kita lihat ada 12 eselon 2, sebetulnya ini bisa nantinya punya potensi di masing-masing ini mengajukan nantinya harusnya gitu loh, sehingga BIG itu semuanya masuk ke zona integrasi atau zona integritas semuanya, dapat BPK, BPK maupun BPM gitu ya. Nah
kalau dari 2019 kemarin itu memang hampir semuanya itu didominasi tetap tadi yang saya sampaikan di konteks penegakan hukum. Kalau kita lihat Kemenku Pak Farid, Kemenku itu dari pengajuan 62 itu diterima semuanya. 62 unit loh ya, ya mungkin KPPN segala macam. Kita lihat sekarang ini ya, kita pakai KPPN 5 kita ya begitu ya. Pelayanannya juga bagus. Kalau kita sering Mbak Ian itu bagaimana hampir rutin lah tiap minggu, bahkan Jumat itu sudah menyampaikan kepala KPPN memberikan message kepada anggota di bawahnya gitu ya, termasuk BG kan mitranya gitu ya. Itu pasti Bu Mbak Yanti di bendara kita itu menyampaikan message dari kepala KPPN di forward aja lewat WA. Untuk Senin begini-begini, ada perubahan kebijakan seperti ini. Secepat itulah kira-kira dinamika yang namanya apa yang itu. Kira-kira itu Pak Farid. Oke, jadi memang ternyata memang sudah banyak instansi-instansi yang bisa jadi benchmark ya Pak ya untuk BIG ke depannya untuk banyak di WBK ini ya. Oke, saya mau ke Mbak Mone ini sekarang Mbak Mone. Mbak Mone kan di bagian ya gampangnya di medsos gitu ya Mbak ya. Sepenting apa sih sekarang misalnya BIG nanti bisa WBK lah, kemudian mendiseminasi informasi bahwa BIG itu sudah WBK loh gitu. Maksudnya akan seperti apa strategi-strateginya ke depan? Makasih Mas Farid. Okay. Ya, sebenarnya saya juga baru belajar nih. Karena mau ada ini kita baru baca-baca WBK itu apa, WBBM itu apa gitu kan. Nah, memang kalau ngelihat dari untuk pencapaian WBK dan WBBM itu memang ada salah satunya terkait medsos. Yang saya lihat mungkin terkait misalnya pengawasan itu harus ada public campaign misalnya tentang gratifikasi yang pertama. Terus kemudian terkait yang pelayanan publik itu ada salah satu penilaiannya terkait misalnya pelayanan itu harus bisa gampang diakses informasinya gitu di medsos, misalnya layanan apa saja yang dilayani oleh BIG, terus misalnya tahapannya seperti apa, itu harus selalu kita bisa gampang diakses oleh masyarakat gitu ya. Kemudian ada satu lagi yaitu tentang hasil survei kepuasan masyarakat, itu juga termasuk salah satu yang harus dipublikasikan di medsos-medsos, di website BIG juga. Nah, mungkin ke depannya yang saya lihat memang agak kurang ya. Kalau mungkin tentang layanan itu sudah ada jadwal khusus lah. Untuk medsos BIG itu setiap Selasa dan Kamis kita sudah ada kesepakatan dengan Bu Retno, Balai Layanan Jasa dan Produk, bahwa setiap Selasa dan Kamis itu medsos BIG akan menampilkan tentang pelayanan BIG gitu. Bisa cerita tentang tata caranya, tentang layanannya, juga misalnya kemarin kita sempat bikin giveaway, itu kita pengen tahu nih kira-kira gimana sih respon user yang biasa dilayani oleh BIG, apakah mereka puas, ada kritik dan saran gitu kan. Nah kemarin juga ada yang bagus sebenarnya yang kita bisa tangkap, salah satunya bahwa mereka minta semacam kayak pelatihan gitu kan, online secara daring. Nah, makanya kemarin juga sempat saya lempar, memanfaatkan momen seperti inilah, kita semua kan lagi akses secara online semua pasti kan. Nah, jadi kemarin juga Pak Kepala juga menyambut baik tuh kayak gitu, bahwa siapa sih yang bisa berbagi ilmu nih kita, gitu kan. Saatnya kita bisa membagi ilmu, apakah tentang proses, ya kalau pelayanan sudah pasti ya, tapi kalau misalnya pelatihan lain atau cerita tentang tata ruang atau cerita tentang gimana sih proses untuk bikin RBI kan itu juga menarik kan sebenarnya. Nah mungkin ya seperti itu Mas Farid ke depannya. Terus kalau misalnya tentang yang public campaign ini kayaknya beberapa kali dari inspektorat sudah melaksanakan ya Pak Habib ya, public campaign tentang gratifikasi. Nah mungkin ke depannya kita bisa langsung bersinergi nih. Dari Promkes juga bisa mendukung, kira-kira kita bikin acara apa yang lebih heboh lah gitu kan. Kemudian bisa nggak cuma sekali gitu kan, karena kalau ngelihat dari penilaiannya itu ada yang selalu dilakukan rutin, ada yang cuma ini kan ya. Nah mungkin kita agak kurang di situ kali ya, kita perbaikilah nanti ke depannya. Kemudian apalagi ya, nanti mungkin ada masukan-masukan dari unit-unit lain. Sebenarnya di internal BIG itu udah tahu belum sih tentang WBK gitu kan. Kayaknya mungkin itu cuma di tataran
struktural mungkin ya, yang saya lihat yang mungkin mengerti tentang WBK, WBBM gitu. Apakah kita perlu sampai masuk ke dalam gitu, ke grassroots. Jadi mungkin ke depannya juga ini bukan PR para struktural aja, nggak cuma PR pejabat-pejabatnya aja, tapi juga PR semua orang BIG. Gitu. Mungkin itu aja ya Pak Farid, Mas Farid ya. Jadi memang kalau dari pengantar-pengantar di rapat RB itu kan keberhasilan reformasi birokrasi itu bahkan yang tukang buat kopi aja tahu sumbangsih dia pada RB itu apa gitu ya. Yang kemarin kita rapat sampai berbanyak 90 orang itu rekor gitu ya. Jadi menarik sekali, mungkin secara umum berarti intinya adalah kegiatan ini walaupun dilaksanakan oleh Balai Layanan namun didukung penuh oleh pusat-pusat lain, bahkan sama Promkes juga yang nanti akan memberitakan ke masyarakat umum sehingga dapat mengetahui informasi bahwa unit teknis di BG sedang atau sudah BBK, mungkin seperti itu ya Mbak Muni ya? Harus, iya harus. Harus seperti itu, Ini saya pengen ngobrol sampai asar ya, sampai maghrib bahkan atau mungkin sampai isya, cuma waktunya tinggal 1,5 menit lagi nih. Saya pengen mungkin closing statement dari Pak Inspektur terutama. Kalau kita punya satu unit WBK di kantor, itu sebenarnya itu hal baik apa yang mungkin akan menyebar ke kantor? Ya, jadi gini Pak Farid ya, jadi ketika misalnya nanti Balai Layanan itu sudah ditetapkan ya, mendapat predikat WBK maupun WBBM, ini juga lembaga, artinya BG juga harus memikirkan nih, harus diberikan award nih bagaimanapun, dimanapun seperti itu gitu loh. Kita tuh sudah dengar nih, mungkin kita tuh kan tidak terserap 100% sebetulnya. Sebetulnya kalau di KL lain sudah diterapkan, mana yang diberikan dia berkinerja lebih tinggi diberikan award. Kalau sekarang yang berlaku di Balai Layanan, jadi kantongnya Mbak Retno sendiri itu tadi 100.000 meskipun ya, kita bisa sebetulnya kalau itu diterapkan ketika nanti layanan itu tetap konsisten seperti itu, tiap bulan dapat award terus gitu loh. Dalam bentuk apa silahkan aja nanti bisa diberikan pelatihan ke luar negeri misalnya seperti apa gitu loh. Nah ini bisa nular ke tempat yang lain Pak Farid, artinya nanti unit kerja yang lain ada ya kompetisi lah, irilah bahasanya, iri, wah kok sana dapat, harus diciptakan sistem seperti itu sehingga unit lain ikut serta bagaimana saya supaya bisa seperti Balai Layanan kan gitu, sehingga seluruh BIG ya zona integritasnya sebenarnya BPK gitu. Ya, kita lanjutin ini karena tadi keputus. Jadi dari Pak Habib tadi kan menyampaikan satu mungkin bisa ditambahkan Pak Habib terkait dengan apa sih namanya tadi reward ya Pak Habib ya. Reward itu ternyata bisa menstimulan, menaikkan motivasi. Betul, kita tidak bohong bahwa itu mungkin terlihat sederhana tapi sebenarnya bisa jadi motivasi orang-orang untuk satu berkinerja lebih baik dan segala macam itu ya Pak Habib ya. Betul. Mungkin saya sedikit menyampaikan Mas Farid. Sedikit aja menambah. Jadi ketika kami dengan BPKP ya pada saat kami maturitas SPIP kemudian kapabilitas itu kan diskusi dengan mereka gitu ya. Nah kita sudah menyampaikan apa yang kalau misalnya ada unit kerja itu kemudian berprestasi lebih, rewardnya apa? Rewardnya itu jujur aja nggak ada kita itu sekarang. Itu yang saya sudah sampai pada pimpinan. Kita harus mulai memberikan reward. Ditanya lagi kalau punishment-nya ada. Jujur aja kita ya Pak Farid, telat absen sekian dipotong sekian rupiah kan ada semua. Ini harusnya juga harus balance mana yang reward, mana yang punishment. Jangan semuanya punishment. Kalau punishment itu secara teoritis mereka mengatakan secara psikologis itu bukan menumbuhkan berkinerja lebih bagus, justru malah lebih kapok gitu loh. Tapi reward itu yang harusnya disampaikan gitu loh. Makanya saya tadi ketika Bu Retno jangan sampai kita pakai kantongnya Bruno terus menerus untuk itu kemudian kan bagaimana ketika sudah ada mediasi seperti itu menstimulasi itu artinya apa? Artinya reformasi birokrasi kita itu sustain berlanjut. Tahun ini sudah Balai Layanan, tahun depan katakanlah BPBW mengajukan lagi. Bahkan inspektorat pun juga ada seperti Pak Farid. Ada namanya pelayanan, tidak selalu bentuknya informasi data, tapi bagaimana pengaduan masyarakat, pengaduan apapun lah gitu, pada kita. Kita juga sedang menyusun lah, sedang menyusun
aturannya seperti apa kan tergantung case-nya seperti ini maka kita perlu waktu sekian itu. Nah agak sedikit berbeda tapi intinya saya yakin di masing-masing unit itu kita punya namanya servis itu ada. Servis itu ada ya Pak. Saya sepakat ini, reward itu kan berarti seseorang dia sudah berusaha berkinerja lebih dari mungkin di unit lain. Seseorang bisa datang tepat waktu jam 7:30, kemudian dia briefing tidak telat selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu saya kira memang satu usaha yang memang harus dapat satu reward tersendiri gitu ya Pak ya. Betul, karena memang betul, kontribusi individu itu akhirnya yang akan berdampak pada satu sistem dan kemudian satu kantor gitu Pak Habib ya. Betul, sepakat Pak Farid. Kalau mungkin dari Bu Retno ada closing statement, silakan Bu Retno. Ya, kalau sedikit menambahkan yang dari Pak Habib, kita ini di pelayanan itu juga di BIG kan orang sebenarnya yang paling rentan lah mendapatkan gratifikasi. Misalnya kalau saya mau ketemu orang itu atau mau mendapatkan data lebih cepat, bisa bayar nggak? Atau sederhana lah bawa kue misalnya. Nah itu kan harus terus-menerus tuh di stimulan ke teman-teman yang pelayanan. Kita nggak boleh loh nerima makanan, nerima ini. Kita pernah itu menyampaikan kebetulan di kita kan sudah ada UPG ya Pak Habib ya, unit pengelolaan gratifikasi itu walaupun makanan harus kita laporkan ke sana. Itu mungkin juga salah satu yang tadi Pak Habib sampaikan terkait dengan kalau WBK kan berarti wilayah bebas korupsi. Nah itu salah satu yang perlu kita jalankan dan secara terus-menerus. Jadi saya pikir memang hal ini tidak mudah, tidak gampang, tidak cepat juga, sehingga kita perlu dukungan lah dari semua. Kita tidak bicara balai, tidak bicara inspektorat, tidak bicara bidang, tidak bicara pusat, tapi kita bicara BIG seperti yang saya sampaikan. Setiap unit pasti akan merepresentasikan Badan Informasi Geospasial, sehingga saya pikir perlu support dari semua teman-teman di Badan Informasi Geospasial. Dan terakhir dari saya mungkin yang namanya usaha itu, namanya keberhasilan, namanya kegagalan itu biasa. Tahun 2019 sebenarnya kita sudah mengajukan ya Pak Habib ya, BIG itu di Balai Layanan sebagai WBK, tapi memang belum berhasil di Kementerian Pan-RB. Mudah-mudahan tahun ini kita akan lebih baik dan effort kita tahun ini memang lebih kencang, lebih berat, dan saya yakin bahwa setiap usaha itu tidak akan mengkhianati hasil yang akan kita dapatkan. Oke, mantap. Kalau dari Mbak Moni mungkin ada statement, silakan Mbak Moni. Apa ya? Kalau saya sih selama ini kalau ngelihat benar juga yang kata Mas Habib bilang, Pak Habib bilang bahwa kalau ada satu unit yang sudah berhasil itu pasti akan menularkan ke tempat lain. Itu benar-benar. Saya kalau ngelihat balai layanan tuh sudah rapi, SOP-nya sudah ada semuanya. Terus jadi kan bekerja juga nggak perlu yang abu-abu itu bisa diminimalkan lah ya. Karena kita ikuti aturan aja yang jalan itu pasti benar. Nah mungkin kedepannya juga promosi, insya Allah bisa mengikuti jejaknya Balai nih. Kita mau SOP juga ya, supaya kita bisa ikutan ISO. Kemudian juga seperti yang diketahui kan kerjasama ini juga sangat rentan untuk korupsi dan gratifikasi juga. Nah mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaikinya semuanya lebih baik. Dan akan tetap mendukung seperti tadi yang Bu Retno katakan, ini nggak cuma kerja satu hanya Balai Layanan atau PPKS, tapi tugas dari semua pihak di BIG. Dan mudah-mudahan PR-nya juga ada satu lagi nih kalau terkait medsos, yang saya pikir bahwa sebenarnya yang wajib untuk men-share data-data BIG itu nggak cuma dari bidang promosi dan kerjasama atau PPKS ya saat ini, tapi juga harusnya di tiap-tiap unit teknis itu kita semua bisa menjadi juru bicaranya BIG gitu kan, sebagai saluran informasinya BIG gitu. Mungkin itu saja Mas Farid. Oke, ini luar biasa ini. Saya mendadak jadi agak pinter dikit ini ya, karena yang narasumbernya ini berat-berat semua ini, berat-berat, dan ternyata tadi ya isunya mungkin kalau tadi Mbak Moni sampaikan isunya mungkin masih berada di pejabat-pejabat itu ya, bahwa BBK lah apa itu masih sebatas, tapi nyatanya kontribusinya itu setiap staf justru harus berkontribusi dengan tadi
kinerja yang sangat baik, pendokumentasian kegiatan yang sangat baik juga, SOP yang berjalan dengan baik juga. Intinya bahwa sebenarnya berarti BBK ini adalah satu hal tantangan yang menjadi target tidak hanya pejabat-pejabat, tidak hanya Bu Retno sebagai kepala layanan, tapi seluruh staf di BIG. Demikian ya Bapak Ibu ya. Dan harapannya BBK ini dapat berkesinambungan di tahun-tahun berikutnya sehingga ada unit-unit lain yang tahun depannya lagi diajukan sebagai BBK baru di kantor. Demikian Pak Habib nggih. Yes, betul Pak Farid. Iya, baik. Terima kasih Pak Habib, Bu Retno, Mbak Muni sudah hadir siang ini. Mudah-mudahan nanti video ini tayang di YouTube dan di Spotify dapat bermanfaat buat orang lain karena didengar dan dilihat, dan mungkin nanti kalau ada komen, saran, masukan mungkin kita bisa berdiskusi lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.